Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan intinya marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga, yang apabila kita ingin menghitungnya maka tidak akan pernah bisa kita untuk menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kepada umatnya sampai dengan hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kepada kisah sahabat yang lainnya, yaitu kisah sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Nah, dan ini insyaallah malam terakhir bersama ana ya di Masjid Al-Amin ini, dan mungkin pekan depan sudah digantikan dengan ustaz yang lain insyaallah ya. Nah, di sini di awal muallif kitab menuliskan perkataan dari Hasan bin Thabit, yang mana Hasan bin Thabit ini bukan saudara kandung dari Zaid bin Thabit, meskipun nama ayahnya sama-sama Thabit, akan tapi kedua sahabat ini bukanlah saudara kandung ya. Nah, Hasan bin Thabit di sini menyebutkan famanil qawafi ba'da Hasan wa ibnihi, ya. Siapa lagi ya setelah Hasan dan anaknya yang memang dari sisi ilmu syairnya itu diakui. Ya, wa man lil ma'ani ba'da Zaid bin Thabitin, ya. Dan siapakah yang bisa ya melebihi ilmu dari Zaid bin Thabit dalam hal pemahaman agamanya. Nah, jadi Zaid bin Thabit ini ya termasuk dari ulamanya para sahabat ya, yang dari sisi keilmuan diakui oleh para sahabat yang lainnya, yang omongannya, yang ucapannya didengar oleh para sahabat sekelas Umar bin Khattab ya, dan Abu Bakar mendengar ucapan dari Zaid bin Thabit ini dan mengakui akan keilmuannya, kefakihannya, terutama dalam masalah Al-Quran. Bagaimana kisahnya nanti akan kita lalui. Adapun Hasan bin Thabit ya, mungkin kita kisahkan sedikit mengenai Hasan bin Thabit ini. Beliau adalah seorang penyair yang juga ucapannya diakui. Adapun Zaid bin Thabit dari sisi keilmuan ya, agamanya, dari sisi ilmu agamanya, terutama ilmu dalam masalah Quran ya. Adapun Hasan ini dalam hal syair ya, dalam hal sajak atau puisi dalam bahasa kita ya. Sehingga pada masa Nabi SAW ada ya 3 orang sahabat yang paling diakui dari sisi ilmu sajaknya. Pertama Abdullah bin Rawahah, kemudian Ka'ab bin Malik, dan yang ketiga inilah yaitu Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini termasuk golongan Ansar, penduduk asli Madinah ya, yang baru masuk Islam pada usia 60 tahun ya, termasuk uzur ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah beliau usianya sudah 60 tahun ya, dan tidak lama setelah itu akhirnya masuk Islam, meskipun awalnya menentang Islam ya dengan syair-syairnya ya, mengejek, mengolok-olok Rasulullah dan juga ajaran Islam melalui syair-syairnya. Kan tapi setelah Allah berikan hidayah kepada Hasan bin Thabit ini, maka beliau menjadi selalu yang diandalkan oleh Rasulullah ya,
sebelum berperang ya dengan apa? Pedang, maka beliau yang apa? Mengumandangkan syair-syair untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin sekaligus meruntuhkan semangat ya dari kaum musyrikin. Ya, inilah Hasan bin Thabit, dan usia beliau ya, disebutkan dalam ahli sejarah pun hidup dalam Islam kurang lebih usianya 60 tahun juga. Jadi usia beliau 100 tahun lebih. Ya, 100 tahun lebih, dan meninggal pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ya, pada tahun 56 Hijriah kurang lebih. Allah taala alam. Itulah Hasan bin Thabit ya, yang memang dari sisi ilmu syairnya diakui oleh Rasulullah SAW sendiri, dan bahkan diandalkan sebagai itu tadi, sebelum berperang senjata ya maka diadakan ya adu syair terlebih dahulu dengan kaum musyrikin, dan beliaulah yang menjadi apa? Penyair andalan dari sisi kaum muslimin. Baik, kita beralih kembali kepada kisah Zaid bin Thabit. Nah, nahnu fi sanati tsaniyah lil hijrah ya, kita kembali pada tahun kedua ya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Wa Madinatu Rasulillah sallallahu wasallamu alaihi yamuju ba'daha yawma idzin fi ba'd isti'dadan li Badrin ya, dan pada saat itu kota Madinah ya sedang disibukkan dengan persiapan untuk menghadapi apa? Perang Badar ya, perang pertama kali dalam Islam. Wan Nabiyul Karim yulkin nadharatil akhirah ala awwali jaishin yataharraku tahta qiyadatihi, dan Nabi yang mulia SAW ya yulkin nadharat maksudnya memeriksa ya, mengarahkan pandangan, memeriksa ya untuk terakhir kalinya kepada pasukan pertama ya yang apa? Yang akan bergerak, pasukan terdepan yang akan bergerak di bawah komando beliau sallallahu alaihi wasallam, lil jihadi fi sabilillah wa tathbiti kalimatihi fil ard, untuk berjihad di jalan Allah dan ya meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Wa huna aqbal ala sufuf ghulamun saghirun lam yutimma thalithata asyrata min umrih, dan pada saat Rasulullah sedang meriksa itu tiba-tiba ada seorang remaja yang di sini disebutkan usianya belum sampai 13 tahun. Ya, mungkin anak-anak usia ya kelas 6 SD atau 1 SMP ya. Tiba-tiba menghadap atau mendatangi siapa? Rasulullah yang sedang meriksa barisan ini. Yatawahhaju zaka'an wa fitnatan, yang menunjukkan bahwasannya apa? Ya, anak ini yang cerdas dan juga apa? Cermat ya. Wa yata'allaqu najabatan wa hamiyatan ya. Yang mana maknanya kurang lebih sama ya. Anak yang teliti juga apa? Cerdas ya. Najabah maksudnya zakat sama juga. Hamiyah maksudnya apa? Bisa diartikan teliti di sini ya. Tekun. Wa fi yadihi sayfun yusawihi fi tul aw yazidu anhu qalilan. Dan di tangannya anak ini membawa pedang, yang mana panjang pedang ini sebutkan ya hampir sama atau bahkan lebih panjang lagi dari tinggi badannya. Wadana min Rasulillahi salawatullahi wasallamuhu alaihi wa qala. Kemudian anak ini mendekat kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ju'antu fidaka ya Rasulullah, i'dzan li an akuna ma'aka wa ujahid a'da Allahi tahta rayatika. Ya. Jadikanlah aku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah ya. I'dzan li an akuna ma'ak. Izinkanlah aku ya untuk apa? Ikut bersama engkau. Ujahidu ada Allah ya, berjuang memerangi musuh-musuh Allah tahta rayatik, di bawah komandomu ya, di mana di bawah komando engkau wahai Rasulullah. Fa nadzara ilaihi Rasulul Karim nadrata sururin wa ijabin. Rasulullah pun melihat ya kepada anak ini ya dengan pandangan yang bahagia dan apa? Rasa takjub ya. Wa rabbata ala katifihi birifkin Wawuddin, kemudian menepuk pundaknya dengan lembut dan juga apa? Dengan penuh kasih sayang ya. Wa tayyaba khatirahu, kemudian ya memuji apa yang diinginkan oleh anak ini, memuji keinginannya. Wa sarafahu li sighari sinnihi, akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam ya menolaknya untuk apa? Ikut dalam berperang karena usianya yang masih sangat muda. Pedang dengan badannya aja
hampir-hampir lebih panjang lagi pedang, ya. Nah, kemudian adal gulamu saghiru yujarjiru sayfahu 'alal ardi aswana hazinan, ya. Kemudian akhirnya anak ini pulang kembali, ya, dengan menyeret, ya, pedangnya di tanah, ya, aswana hazinan, dengan penuh perasaan sangat sedih, ya. Tidak semangat lagi diangkat pedangnya kan, tapi ya diseret tanah, ya, padang pasir pada saat itu. Nah, li'annahu hurima min syarafi suhbati Rasulillah fi awwal ghazwatin yakzuha. Karena ya anak ini tidak bisa ikut mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada peperangan pertamanya. Fa'adat min waraihi ummuhun Nawwar, ya, bintu Malik wa hiya la taqillu anhu asan wa huzna. Begitupun juga di belakang anak ini, ya, ikut pulang ibunya yang bernama Nawwar, ya, bintu Malik. Begitupun juga ibunya ini merasa sangat sedih karena anaknya tidak bisa berjuang bersama Rasulullah. Faqad kanat tatamanna an taktahila ainaha bi ru'yati gulamiha, ya. Dan ibunya ini sebetulnya sangat memiliki keinginan, ya, untuk melihat anaknya, ya, yang di ma'rijali mujahidan tahta rayati Rasulillah, ikut bersama para lelaki, ya, berjihad di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanat ta'mulu fi an yahtalla al-makanata allati kana min al-muntazar an yahdha biha abuhu lada rasuli law annahu dhalla ala qaidil hayah, ya. Dan dia memiliki angan-angan, ya, supaya intinya di sini pada saat itu ayah dari laki-laki ini, ayah dari anak ini sudah meninggal, ya. Kemudian ibunya ini berangan-angan, ya, anak ini ikut, ya, menggantikan posisi ayahnya, ya, mendampingi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena tadi ayahnya sudah meninggal. Nah, lakinnal gulam al-ansari hina wajada annahu qad ahfaqa fi an yahdha bit taqarrubi ila Rasulillah fi hadzal majal li sighari sinnihi, ya. Akan tapi anak ini, anak dari golongan orang-orang Ansar ini, ketika dia dapati qad ahfaq maksudnya lam yanjah, bahwasanya dirinya tidak berhasil, ya, mendekat bersama Rasulullah SAW dalam kesempatan ini, ya, disebabkan karena usianya masih sangat kecil, ya. Tafattanat fitnatuhu an majalin akhar, maka, ya, dia berpikir cara lain bagaimana dia bisa bisa ikut berjuang, bisa dekat dengan Rasulullah. La qatalahu bisin, yang tidak ada hubungannya dengan usia. Yuqaribuhu minan nabi sallallahu alaihi wa yudnihi ilaihi, yang mana dengan jalan itu dia bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpikir apa jalan lain yang tidak ada hubungannya dengan usia dan juga dengan, ya, badan yang masih belum sempurna, maksudnya ya masih kecil, ya. Nah, dzalikal majal huwa majalul ilmi wal hifz, dan jalan atau kesempatan itu, ya, cara itu adalah dengan ilmu dan juga al-hifz, yaitu hafalan Al-Qur'an, ya, yang dimilikinya. Fa dzakara al-gulamul fikrata li ummihi fashahat laha wa bashat, ya, wa nashitat li tahqiqiha. Maka anak ini pun juga, ya, membicarakan apa yang diinginkannya ini, yang ada di pikirannya kepada ibunya, ya. Maka ibunya pun bahagia dan dengan penuh semangat ingin mewujudkannya, ya. Nah, haddatsatin Nawwar rijalan min qaumihim bi ragbatil gulam wa dzakarat lahum fikratahu, ya. Nawwar di sini, ya, berbicara kepada, ya, para pemuda di kaumnya, ya, keinginan dari siapa? Anaknya ini, ya. Dan dia sebutkan ide atau, ya, pikiran yang ada di hatinya ini, ya. Famadhu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa qalu, maka mereka pun menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Nabi Allah,
hadza ibnuna Zaid bin Thabit yahfadzu 17 suratan min kitabillah. Ya, wahai Nabi Allah, ini adalah anak laki-laki kami, ya, yang bernama Zaid bin Thabit. Bahwasannya dia apa? Yahfadzu 17 suratan. Dia telah menghafal sebanyak 17 surat dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Wa yatluha sahihatan kama unzilat ala qalbik. Dan dia membacanya dengan apa? Dengan benar sebagaimana diturunkan kepadamu. Wa huwa fawqa dzalik hadhikun yujidul kitabata wal qiraah. Dan di samping itu dia memiliki keunggulan yang lainnya, yaitu apa? Dia menguasai tulisan dan juga bisa membaca. Ya, bisa menulis dan juga bisa membaca. Yang pada zaman Nabi SAW ini sesuatu yang sangat jarang sekali ditemukan. Ya, orang yang bisa baca dan menulis. Bahkan Rasulullah sendiri apa? Ummi. Ya, ummi di sini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Wa huwa yuridu an yataqarraba bidzalik ilaika wa an yazamaka. Dan dia ingin bisa mendekat bersamamu dan apa? Dan bisa terus ya mendampingimu. Fasma' minhu idza syi'ta. Maka ya dengarkanlah ya dari bacaannya apabila Anda berkenan wahai Rasulullah. Ya, kata para pemuda ya, yang menemui Rasulullah tadi. Nah, kemudian sami'a Rasulul Karim minal gulam Zaid bin Thabitin ba'dan mimma yahfaz. Kemudian Rasulullah pun akhirnya mendengar langsung dari laki-laki ini, yaitu Zaid bin Thabit, ya, beberapa ayat yang dia hafalkan. Fa idza huwa musyrikil ada mubinun nutqi. Dan ternyata benar ya bahwasannya musyrikil ada maksudnya di sini badi'ul ilqa wa dha'at tilawah, ya. Dari sisi bacaannya sangat indah, ya. Mubinun nutqi. Kemudian mubinun nutqi maksudnya fasihu nutqi, dan memang sangat fasih, ya. Bacaannya indah dan juga fasih. Tatala'u kalimatul Qur'an ala syafataihi kama tatala'ul kawakib ala safhatis sama. Nah, ini pujian dari penulis, ya. Seakan-akan ya kata demi kata yang ada dalam Al-Qur'an keluar dari mulutnya seperti apa? Seakan-akan seperti bintang yang berkelap-kelip, ya. Yang ada di mana? Yang ada di langit, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang keluar dari mulutnya itu apa? Berkelap-kelip sebagaimana bintang yang berkelap-kelip di mana? Di langit. Summa inna tilawatahu tanummu ala ta'assurin bima yatlu. Dan bacaannya ini memberikan apa? Pengaruh kepada siapapun yang mendengarkan bacaannya, ya. Nah, wa waqafatuhu tadullu ala wa'yin lima yaqra'u wa husni fahmin. Dan ya ketika wakafnya, maksudnya di sini wakaf ya intonasinya, di sini intonasi bacaan Al-Qur'an yang beliau baca ini menunjukkan apa? Pemahaman yang baik dari makna Al-Qur'an itu sendiri, ya. Rasulullah bihi Rasulul Karim idz wajadahu fawqa ma wasafuhu. Rasulullah pun sangat bahagia, ya, sangat senang ketika mendapati Zaid bin Thabit ini melebihi yang disifatkan oleh atau yang disebutkan oleh ya para pemuda dari kaumnya ini. Wa zadahu sururan bihi itqanuhu lil kitabah. Dan Rasul tambah bahagia lagi karena memang Zaid bin Thabit sangat menguasai menguasai tulisan, bisa menulis, ya. Fatafata ilaihi Nabiyul Karim, ya, waqal. Dan kemudian Nabi pun melihat ke arahnya dan ya berkata, ya Zaid, ta'allam li kitabatal yahud fa inni la amanuhum ala ma aqul. Wahai Zaid, belajarlah engkau bahasa tulisan orang Yahudi, ya, yaitu bahasa Ibrani, ya. Fa inni la amanuhum, aku tidak percaya kepada mereka, ya, ala ma aqul, terhadap apa yang aku ucapkan, ya. Maksudnya Rasulullah pernah mengambil kita bilang bahasa kita sekarang ini sekretaris mungkin, ya, yang menuliskan apapun yang beliau ucapkan, dan itu dari orang Yahudi.
Rasul mengatakan, la amanuhum, aku kurang percaya kepada mereka, ya, untuk menuliskan apa yang aku ucapkan. Faqala, maka Zaid pun mengucapkan, labbaik ya Rasulullah, ya, baiklah wahai Rasulullah. Labbaik maksudnya sam'an wa ta'atan wa ijabata li amrik, ya. Aku dengar, aku taat, dan aku penuhi panggilanmu, aku penuhi perintahmu. Labbaik. 6. Wa kabba min tawwihi 'alal ibriyah hatta hadzaqaha fi waqtin yasir. Ya. Maka setelah itu akhirnya Zaid bin Thabit pun mulai belajar, ya, bahasa Ibrani. Bukan Ibriyah, bahasa Ibrani, ya, hatta hadzaqaha fi waqtin yasir, sampai menguasainya dalam waktu yang cepat, ya. Wa ja'ala yaktubuha li Rasulillah sallallahu alaihi, dan mulai menuliskan bahasa Ibrani ini, ya, yang diberikanlah kepada Rasulullah. Idza arada an yaktuba lil yahud wa yaqra'uha lahu idza hum katabu ilaih. Nah, maka ketika Rasulullah ingin menuliskan surat kepada orang-orang Yahudi, pun merintahkan Zaid. Wa yaqra'uha lahu, dan begitu pun membacakan surat dari mereka ketika orang-orang Yahudi tersebut mengirimkan surat kepada Rasulullah. Tsumma ta'allama as-suryaniyah bi amrin minhu alaihi salatu wassalam, ya, kama ta'allamal ibriyah. Begitupun juga di sini Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari bahasa Suryaniyah, ya, bahasa Suryaniyah ini, nah, ihdal lughat as-samiyah, salah satu bahasa di mana? Di negeri Syam, ya, negeri Syam. Ihdal lughat as-samiyah wa kanat muntashira baina tawaifi minan nas. Juga salah satu bahasa yang banyak tersebar pada saat itu, ya, bukan bahasa Syam, afwan. Nah, itulah bahasa Suryaniyah. Sebagaimana, ya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari bahasa Ibrani. Fasbahal fata Zaid bin Thabitin turjuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Zaid bin Thabit menjadi apa? Turjuman, penerjemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dua bahasa selain bahasa Arab tadi, bahasa Ibrani dan juga bahasa Suryani. 6. Walamma stawthaqa an-nabiy sallallahu alaihi min rasanati Zaidin wa amanatihi wa diqqatihi wa fahmihi, ya, i'tamanahu ala risalati as-sama'i ila al-ard. Ya, ketika Rasulullah, ya, di sini sudah merasa yakin, ya, akan apa? Akan tadi, ya, kecerdasan dari Zaid bin Thabit, kemudian dari sisi amanahnya, tanggung jawab, ya, kemudian ketelitiannya, ya, pemahamannya, maka apa? I'tamanahu ala risalatis sama'i ila risalatis sama' ila al-ard. Maka Rasulullah pun akhirnya mempercayakan kepada beliau untuk menuliskan, ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Faja'alahu katiban liwahyillah. Nah, Rasulullah menjadikannya sebagai penulis wahyu Allah, penulis apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Fakana idza nazala syai'un minal Qur'an ala qalbihi ba'atha ilaihi yad'uhu wa qala uktub ya Zaid fayaktub. Dan ketika turun, ya, ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam, ya, diri Rasulullah, maka Rasulullah pun mengutus seorang untuk memanggilnya, ya, dan dia katakan uktub ya Zaid, tulislah wahai Zaid. Fayaktub, maka akhirnya Zaid pun menuliskannya. فإذا بزيد بن ثابت يتلقى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا فآنا فينمو مع آياته. Nah, maka dengan sebab itulah, ya, Zaid bin Thabit senantiasa apa? Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wahyu turun, tidak melalui perantara lagi. Wahyu turun dari malaikat Jibril pada Rasulullah, Rasulullah ucapkan langsung ditulis oleh siapa? Zaid bin Thabit, anan fa'anan, ayat demi ayat, ya. Fayanmu ma'a ayatihi, maka, ya, Zaid bin Thabit pun tumbuh dewasa beserta dengan apa? Dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Wa ya'khudhu ratban tariyan min famihi mausulan bi asbabi nuzulihi, ya. Dan Zaid bin Thabit mengambil ayat-ayat Al-Qur'an tadi langsung dari mulut Rasulullah, ya. Dan juga apa? Mengetahui sebab turun dari ayat ini, ya, sebab turun,
ya ayat ataupun surat dalam Al-Qur'an ini. Asbabun nuzul ya. Fatushriku nafsuhu bi anwari hidayatihi. Maka jiwanya apa? Penuhi dengan cahaya apa? Cahaya hidayah. Wa yastaniru aqluhu bi asrari syari'atihi. Begitupun ya akalnya di sini ya disinari dengan apa? Rahasia-rahasia dari syariat ini. Nah, wa idza bil fata al mahdzuz yatakhassasu bil Qur'an ya wa yabdu al marji' al awwal. Nah, wa yabdu al marji' al awwal fihi li ummati Muhammadin ba'da wafati Rasul sallallahu wa sallamu alaihi. Dengan itulah akhirnya apa? Ya, pemuda ini itu Zaid bin Sabit yang memiliki kekhususan dalam Al-Qur'an ya. Sekaligus apa? Juga menjadi al-marji'. Al-marji' itu apa namanya? Ya, apa kita bilang bahasa kitanya? Ya, tempat kembali, maksudnya orang ada perlu apapun dalam masalah agama ya beliaulah ini ya. Setelah siapa? Setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, ada urusan agama apapun, permasalahan dalam agama, setelah Rasulullah wafat maka beliaulah yang dituju oleh para sahabat. Nah, fakana ra'sa man jama'u kitaballahi fi ahdi Siddiq. Ya, dan beliau menjadi apa? Ketua ya dari para sahabat ya dalam apa? Kegiatan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an ya pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq ya. Wa tali'ata man wahhadu masahifahu fi zaman Utsman. Juga termasuk apa? Perintis ya. Yang apa? Yang mereka bersatu untuk membuat satu mushaf ya pada masa Utsman bin Affan. Ya, afa ba'da hadhil manzilah manzilatun tasmu ilaiha al-humam ya. Apakah ada ya kedudukan yang lebih tinggi ya di atas kedudukan yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit ini? Wa hal fawqa hadzal majdi majdun tatmahu ilaihi nufus. Nah, kemudian apakah ada lagi kemuliaan yang lebih tinggi dari kemuliaan siapa? Zaid bin Sabit ini. Nah, waqad kana min fadlil Qur'an ala Zaid bin Thabitin an anara lahu subul as-sawabi fil mawaqif allati yaharu fiha ulul albab. Ya, dan di antara ya keutamaan Al-Qur'an yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit ini apa? An anara lahu subul as-sawab. Ya, dia bisa apa? Beliau ya radhiyallahu ta'ala anhu bisa memberikan jawaban atas masalah-masalah yang apa? Yang sangat sulit, yang tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang yang cerdas sekalipun. Ya, sebutkan fi yaumis saqifah. Ya, yaumus saqifah ini disebutkan apa? Saqifatu Bani Sa'idah ya adalah tempat di mana tinggal Bani Sa'idah. Yang mana di sana apa? Ijtamal muslimun ba'da wafati Rasul. Kaum muslimin berkumpul setelah Rasulullah wafat ya liyatafawadu fi sya'nil khilafah untuk bermusyawarah ya dalam memutuskan perkara khilafah. Siapa yang menjadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini disebut dengan Yaumus Saqifah, hari di mana ya Rasulullah wafat dan kaum muslimin berkumpul untuk memutuskan apa musyawarah siapa yang akan menjadi penerus beliau sebagai khalifah. Nah, pada hari tersebut apa? Ikhtalafal muslimun fi man yahlifu Rasulullah sallallahu alaihi. Kaum muslimin di sini berselisih ya, memiliki ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-muhajirun, orang muhajirin ya, orang Mekah ya, penduduk asli Mekah yang hijrah di sini mereka berkata, "Fina khilafatu Rasulillah wa nahnu biha aula." Ya. Kekhalifahan yang paling berhak itu adalah dari kami ya. Karena kami yang paling apa? Yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Qala ba'dul ansar, ya, kemudian sebagian orang Ansar, orang-orang Madinah juga mereka berkata, "Bal takunul khilafah fina wa nahnu biha ajdar." Ya, bahasa kitalah yang lebih berhak, bukan kalian istilahnya. Kita dari golongan kita yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Wa qala ba'dhum al-akhir, kemudian ya, yang lainnya juga mengatakan, "Bal takunul khilafah fina wa fikum."
ma'an. Sebagian orang Ansar lainnya mengatakan ya khilafah itu ya dari kami dan juga dari kalian. Maksudnya sama-sama ya. Harus dari orang Ansar dan juga harus dari orang Muhajirin, harus sama-sama. Kenapa? Alasannya faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'mala wahidan minkum ala amalin qarana ma'ahu wahidan minna. Karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah seorang dari Muhajirin ya untuk mengurusi suatu urusan, qarana ma'ahu wahidan minna. Rasulullah selalu mengikutkan salah satu dari orang Ansor. Ya, enggak hanya orang Muhajirin satu aja, tapi selalu ada orang Ansor yang ikut dalam urusan tersebut. Maka ada tahdutsul fitnatul kubra, fitnatul kubra. Hampir saja terjadi fitnah yang luar biasa besar, hampir terjadi peperangan. Ya. Wa nabiyullah ma zala musajjan baina dhahranihim lam yudfan ba'd. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih terbaring ya di tengah-tengah mereka, lam yudfan, belum dikuburkan ya. Wa kana labudda min kalimatin hasimatin hazimatin rasyidatin musyriqatin bihadil Quran. Dan pada saat itu sangat dibutuhkan sekali ya orang yang bisa berbicara dengan apa? Dengan ucapan yang hasimah ya, yang penuh semangat ya, yang di sini apa? Memiliki tekad yang memberikan petunjuk ya, dengan apa? Petunjuk dari Al-Qur'an ya. Taidul fitnata fi mahdiha, untuk memadamkan fitnah atau ya peristiwa yang sedang terjadi ini ya. Wa tuniru lil hairina at-tariq, dan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang dalam kebingungan ini. Fantalaqat hadhihi al-kalimah min fami Zaid bin Thabit al-Ansari. Maka akhirnya keluarlah ucapan dari Zaid bin Thabit al-Ansari ini. Idza tafata ila qaumihi wa qala. Ya, sebagaimana kita ketahui Zaid bin Thabit adalah orang Ansar ya. Ketika itu dia ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menghadapkan wajahnya kepada kaumnya, kepada orang-orang Ansar, dan beliau berkata, ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana minal muhajirin fayakunu khalifatuhu muhajiran mislahu. Ya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk golongan orang-orang muhajirin. Ya, maka yang paling berhak menjadi khalifah juga siapa? Adalah orang-orang muhajirin yang semisal dengan Rasulullah. Wa inna kunna ansara Rasulillah, dan sungguhnya kita ini adalah ansar, penolong ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nakunu ansaran li khalifatihi, dan kita pun harus menjadi penolong juga kepada khalifah ya, yang melanjutkan apa? Ya, tugas beliau dari sisi pemerintahan ya. Ba'da mimna li khalifatihi min ba'dihi wa awanan lahu 'alal haq ya, dan juga harus membantu ya khalifah yang akan diangkat nanti dalam hal kebenaran, dalam hal dakwah Islam ya. Thumma basata yadahu ila Abu Bakr Siddiq wa qala hadza khalifatukum fabayuhu. Kemudian setelah itu Zaid bin Thabit ya membentangkan tangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq ya, dan beliau berkata, hadza khalifatukum, inilah khalifah kalian, fabayuhu, maka baiatlah dia ya. Maka setelah itu semua orang Ansar membaiat ya, mengikuti ucapan dari siapa? Zaid bin Thabit ini, termasuk juga orang-orang muhajirin yang memang sepakat ini ingin apa? Untuk mengangkat khalifah itu dari ya kaum muhajirin. Nah, waqad qada Zaid bin Thabit bi fadlil Qur'an wa tafaqquhihi fihi wa tuli mulazamatihi li Rasulillah manaratan lil muslimin ya. Dan Zaid bin Thabit ya terus menjadi apa? Manarah di sini maksudnya mursyidan lil muslimin ya, seorang yang senantiasa memberi petunjuk ya, memberikan itu tadi
memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin, ya, dengan sebab apa? Keutamaan Al-Qur'an yang ada pada dirinya, ya, wa tafaqquh, dan juga pemahaman dalam agama ini. Sebabkan sangat tuli mulazamati Rasulullah, karena saking lamanya beliau nantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastashiru khulafa'uhum fil ma'dilat, ya. Para khulafa, ya, para khalifah dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan Ali senantiasa bermusyawarah dengan beliau, ya, untuk memutuskan perkara yang yang sulit. Al-ma'dilat maksudnya al-umur allati yas'abu halluha, urusan yang sulit diselesaikan, ya. Wa yastaftihi 'ammatuhum fil mushkilat, juga, ya, orang-orang kaum muslimin yang lainnya senantiasa minta fatwa kepada beliau, ya, atas masalah yang dihadapi. Wa yarji'una ilaihi fil mawarith khassah, juga, ya, kaum muslimin senantiasa bertanya kepada Zaid bin Thabit terutama dalam masalah mawaris, dalam hal warisan. Idlam yakun bainal muslimin idzaka man huwa a'lam minhu bi ahkamiha wa ahdhaqu minhu fi qismatiha. Ya, karena pada saat itu, ya, di kalangan para sahabat, ya, kalangan kaum muslimin tidak ada yang lebih faham, ya, dalam masalah hukum-hukum warisan ini, ya, dan yang paling menguasai pembagiannya dari siapa? Dari Zaid bin Thabit. Faqad khataba Umar radhiyallahu alaihi fil muslimin yaumal jabiyah, ya, faqal, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini pernah berkhutbah, ya, kepada, ya, di depan kaum muslimin, ya, yaumal jabiyah. Yaumal jabiyah ini sebutkan Jabiyah adalah qaryatun gharbiyun Dimash, yaitu Gharbiyu Dimash, sebuah kampung yang ada di mana? Di sebelah barat Damaskus, ya. Pada saat itu Umar bin Khattab berkumpul bersama para sahabat, ya, ditadawul fi syu'unil fath. Untuk musyawarah dalam masalah menyebarkan Islam, membuka, ya, mendakwahkan Islam ke negara-negara barat, ya. Dan pada saat itu dikenal dengan wa khataba fiha khutbatahu, khutbah pada saat itu yang dikenal pada hari itu dikenal dengan yaumil jabiyah, dikenal dengan yaumul jabiyah. Pada saat itu Umar bin Khattab berkhutbah di sebuah tempat yang bernama Jabiyah. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata, ayuhan nas, ya, dalam khutbahnya, wahai, ya, manusia, man arada an yas'ala 'anil Qur'an falyati Zaid bin Thabitin, ya, barang siapa di antara kalian yang ingin bertanya tentang Al-Qur'an, maka datangilah Zaid bin Thabit. Wa man arada an yas'ala 'anil fiqhi falyati Mu'adz bin Jabalin, barang siapa yang ingin bertanya dalam masalah fikih, maka datangilah Mu'adz bin Jabal. Faman arada an yas'ala 'anil mal falyati ilayya, barang siapa yang ingin, ya, bertanya, ingin meminta masalah harta, ya, falyati ilayya, maka datangilah aku, kata Umar. Fa inna Allah azza wa jalla ja'alani 'alaihi waliyan, karena sungguhnya Allah menjadikanku sebagai orang yang mengurusi harta tersebut, ya, sebagai khalifah, ya. Walahu qasima, dan Allah lah yang menjadikan aku sebagai orang yang membagi-bagikan harta tersebut. Walaqad arafa tullabul ilm minas sahabah wa tabi'in li Zaid bin Thabitin qadrahu, ya, para, ya, penuntut ilmu baik itu dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan tabi'in, ya, mereka pun mengakui, ya, akan keilmuan dari siapa? Zaid bin Thabit ini. Fa'ajalluhu, mereka pun memuliakannya, wa'azzamuhu lima waqara fi sadrihi minal ilm, ya, karena karena di dadanya terdapat ilmu yang sangat banyak, terutama ilmu dalam masalah Al-Qur'an. Fa huwa dza bahrul ilmi Abdullah bin Abbas, maka di sini, ya, lautan ilmu yang lainnya dari para sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, ya, ya, Zaid bin Thabitin qad hamma birukubi dabbatihi, ya, pada suatu hari, ya, Abdullah bin Abbas melihat siapa? Zaid bin Thabit kesulitan, ya,
untuk menaiki tunggangannya. Fayaqifu bayna yadayhi, maka Abdullah bin Abbas pun ya berdiri di dekat dari Zaid bin Sabit dan juga tunggangannya. Wa yumsiku lahu birikabihi. Ya, Abdullah bin Abbas memegangi tunggangannya ini, wa ya'khudhu bi zimami dabatihi, dia ambil tali tali kekang atau tali yang biasa dipakai untuk hewan tunggangannya. Intinya ya ditahan dulu, dipegangin supaya Zaid bin Sabit bisa naik, ya. Faqala lahu Zaid bin Sabitin, maka Zaid bin Sabit ya berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Da'anka ya ibna ammi Rasulillah." Ya. Tidak mengapa, tinggalkanlah wahai ya sepupu Rasulullah, ya anak dari paman Rasulullah. Tinggalkanlah, biarkan saja, maksudnya seperti itu, ya. Faqala Ibnu Abbas, "Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina." Seperti inilah kami diajari untuk menghormati atau bermuamalah dengan ya ulama kita, dengan ulama kami. Ya, kami diajari untuk menghormati, ya seperti inilah kita menghormati siapa? Ya ulama kami. Itu ya dibantu untuk di sini dalam masalah ingin naik kendaraan, intinya dibantu dalam urusan yang kesulitan ini, ya. Faqala lahu Zaid, maka Zaid bin Sabit ya kembali berkata, "Arini yadaka." Perlihatkanlah kepadaku tanganmu, ya. Fa akhraja Ibnu Abbasin yadahu lahu. Ibnu Abbas pun ya menjulurkan tangannya kepada Zaid bin Sabit. Famala 'alaiha Zaidun wa qabbalaha. Maka Zaid bin Sabit pun ya condong ke tangannya itu dan akhirnya mencium tangan siapa? Abdullah bin Abbas. Waqala, dan Zaid mengatakan, "Hakadha umirna an naf'ala bi ali bait nabina." Ya, seperti inilah kami diperintahkan untuk ya menghormati ya keluarga dari nabi kami. Ya, ini saling menghormati di sini, ya. Abdullah bin Abbas menghormati gurunya, ya Zaid bin Sabit menghormati Abdullah bin Abbas sebagai ya ahlu bait Rasulullah, ya keluarga Rasulullah. 6. Walamma lahiqa Zaid bin Thabitin bi jiwari rabbih, bakal muslimuna bi mautihi al-ilm alladhi wuriya bakal muslimuna bi mautihi al-ilm alladhi wuriya ma'ahu. Ya, setelah Zaid bin Thabit di sini ya meninggal dunia, maka kaum muslimin pun menangis dengan sebab kematiannya itu, karena dengan sebab itulah keilmuan ya yang ada pada dirinya pun ikut dikuburkan bersamanya, ya. Faqala Abu Hurairah di sini berkata, "Al-yawma mata habru hadhihi ummah." Ya, pada hari ini ya habru di sini maksudnya al-alim, ya, al-mutabahhar fil ilm, yaitu ya ulama besar, ya. Pada hari ini ulama besar dari umat ini telah meninggal. Wa asan yaj'alallahu fi ibni Abbasin khalafan minhu. Semoga Allah menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai penggantinya. Ini adalah doa siapa? Abu Hurairah. Karena memang setelah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas yang paling paham dalam masalah agama ini, yang keilmuannya diakui juga oleh para sahabat yang lain. 6. Warathahu sya'ir Rasulillah Hasan bin Thabitin waratha nafsahu ma'ahu. Ya, maka akhirnya ya tadi kita sebutkan di awal, ya. Nah, penyair Rasulullah SAW itu Hasan bin Thabit yang membuat syair untuk dirinya dan juga untuk Zaid bin Thabit. Famanil qawafi ba'da Hasan wa ibnihi wa manil ma'ani ba'da Zaid bin Thabitin. Ya, siapakah ya penyair yang paling yang lebih ya unggul daripada Hasan dan anaknya, dan siapakah lagi yang lebih unggul dalam masalah ilmu agama ya setelah Zaid bin Thabit. Ini adalah pujian beliau ya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nah, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah kisah dari Zaid bin Thabit yang tadi kita ketahui. Ternyata ya beliau radhiyallahu taala anhu ya dari sisi usia masih sangat belia, ya. Ketika perang Badar pun pada tahun ke-2 Hijriah, ya, kurang lebih usia beliau masih sekitar berapa? Belum sampai 13 tahun, ya kan. Tapi
Ya, dengan kecerdasannya beliau bisa apa? Mengambil hati Rasulullah, bisa akhirnya mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan bisa mengambil langsung ayat-ayat Al-Quran dari, ya, langsung dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sekaligus sebagai apa? Katib, sebagai penulis dari wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini ya kajian kita pada kesempatan malam ini, dan setelah ini ana ucapkan ya, pamit ma'asalamah kepada antum sekalian, khususnya di sini warga Piayu, ya, Sungai Beduk, yang dengan sebab antum inilah ya ana awalnya datang ke Batam ini di bulan Zulhijjah 1432 Hijriah, ya, 10 tahun yang lalu. Itu ana ingat 2 hari setelah Lebaran ya ana datang ke Piayu ini, alhamdulillah ya, dengan izin Allah, dan ana haturkan jazakumullah khairan atas ya bisa dibilang ya kesetiaan antum lah ya, alhamdulillah. Pertama kita kajian dulu, mana orang yang lama, ada Syekh Kubro ini ya. Dulu diadakan di salah satu rumah ikhwah di Puri Agung 1 ya. Setelah itu alhamdulillah kita ya sudah punya gedung TK di Nursunnah, kita kajian pindah ke sana. Kemudian sempat kita pindah lagi di Masjid Puri Agung 4 waktu itu ya. Nah, kemudian setelah itu kembali lagi ke gedung TK di Nursunnah. Setelah sekian tahun alhamdulillah Allah mudahkan ya kita bisa membangun masjid di komplek Sekolah Fajrillahi ini, dan semua kajian akhirnya difokuskan di sini, dan alhamdulillah ya ternyata 1 pekan ini full bisa ada kajian ya yang memang bisa antum hadiri, baik itu bisa langsung datang ke masjid ataupun bisa via online ya di Facebook. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan atas undangannya, dan sampai dengan saat ini alhamdulillah ya, meskipun tempat tinggal anak sudah pindah waktu itu di tahun 2013 ya, yang lebih 1 tahun lebih, 1,5 tahun lah tinggal di Piayu ini, kemudian pindah ke pondok di Nongsa ya, alhamdulillah ya senantiasa anak kunjungi terus sampai dengan saat ini ya. Waktu itu 1 pekan 2 kali, kemudian karena kesibukan akhirnya hanya bisa 1 kali, sampai dengan akhirnya dijadwalkan di malam Jumat ini ya di Masjid Al-Amin ini. Kemudian haturkan juga permohonan maaf dari anak pribadi khususnya, kemudian keluarga ya yang dulu sempat tetangga kita di Piayu ini, haturkan mohon maaf atas segala kekhilafan tingkah laku dan hal-hal lain yang memang tidak sesuai dengan yang antum inginkan ya, mungkin ya tidak sesuai ekspektasi di awal lah ya, mungkin yang dianggap yang akan datang di Piayu itu seperti apa, ternyata yang datang ya beginilah anak ya. Dan kemudian ya anak beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga ketika semua kajian-kajian yang anak sampaikan ini di dalamnya terdapat kesalahan dan kekhilafan, itu anak bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin inilah yang terakhir ucapan jazakumullah khairan dari ana atas partisipasi antum semuanya untuk bisa menghadiri kajian-kajian ana ini. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Yang terakhir mohon doa dari antum juga ya, insyaallah hari Selasa pagi ana mungkin sudah safar ya dari Batam ini. Mohon doakan dari doa dari antum juga supaya di tempat yang baru nanti bisa juga memberikan manfaat juga kepada yang lainnya ya, dan juga bisa diterima di tengah-tengah masyarakatnya, dan juga bisa dimudahkan segala urusan. Nah, mungkin itu kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.